Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmatnya kita dapat diberikan kesehatan, kenikmatan, hingga kita dapat bertemu kembali. Baru pertama pertemuan ya di bimbingan kelompok kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok kali ini, saya meminta untuk bersedianya teman-teman, salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa. Adakah yang bersedia? Atau saya tunjuk aja kali ya? Mas Abdul, boleh mimpin doa sebelum kita mulai kegiatan kali ini? Oke, baik, Kak Siswanto. Ya, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Sebelum kita mengawali aktivitas pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk khususnya yang beragama Islam, kita bacakan suratul Fatihah demi kelancaran pada malam hari ini. Al-hadini wa ala kulli wala harutin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Amin. Amin. Selesai. Terima kasih ya Kak Muhi untuk ketersediaannya untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk, di sini ada yang udah pernah dengar belum apa itu bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum, Pak. Kak. Atau ada yang udah pernah ikut dalam bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum ya? Bimbingan kelompok itu sendiri yaitu... Halo. Iya, halo, Kak. Bentar ya, maaf ya, tadi ada kendala. Iya, Kak. Bapak lanjutkan ya, untuk apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Juga bimbingan kelompok itu bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi yang anggota kelompok. Sampai sini paham ya semuanya? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kakak Siswanto. Dari pengertian tadi, ada yang teman-teman tangkap sendiri. Setelah tahu pengertian dari bimbingan kelompok itu sendiri, kira-kira tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri? Belum, Kak. Ada yang mau berpendapat atau mau ngomong? Coba dari Kak Hayun tadi. Sebentar ya, Kak. Kalau menurut saya sih tujuan dari bimbingan kelompok itu biar kita kayak menjamin
kayak kita tuh buat ngejamin perkembangan diri seoptimal mungkin, terus memikul tanggung jawab sepenuhnya atas arah kehidupannya sendiri, menggunakan kebebasan sebagai manusia secara dewasa dengan berpedoman pada cita-cita yang mewujudkan semua potensi yang ada. Gitu sih Kak kalau menurut saya. Iya. Dari teman yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya setelah mendengar tadi dari pengertian dari bimbingan kelompok. Kak Nita mungkin. Menurut saya, untuk mengentaskan suatu masalah yang secara umum agar bisa terselesaikan dengan baik dan secara cepat. Secara cepat dengan... Iya, Kak. Secara cepat agar mudah dan dapat ditangani dengan orang yang ahli. Dengan orang yang ahli. Maksud ahli itu di sini pemimpin kelompok atau... Pemimpin kelompok. Jadi coba Bapak lebih jelaskan lagi ya. Tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri secara khusus melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. Melatih anggota kelompok juga untuk bersikap terbuka di dalam kelompok, membina keakraban bersama orang lain dalam kelompok khususnya dan teman-teman di luar kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini sendiri membantu teman-teman untuk bersikap terbuka, bisa untuk berpendapat di depan orang lain, gitu ya contohnya ya. Jadi Bapak harap nanti ke depannya teman-teman bisa untuk ketersediaannya untuk aktif dalam mengemukakan pendapat, bertanya, atau memberi saran. Bisa ya teman-teman semua? Halo. Siap, Pak. Ya, siap. Siap. Siap, Kakak Siswanto. Siap Ini Kak. udah pada kayaknya ya. Sebelum kita memulai kegiatan inti, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak minta ya untuk ketersediaan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Boleh dimulai dari Bu Isti. Boleh Bu, silahkan. Iya, baik. Ya, siap, baik. Berkenalan nama aja atau gimana nih? Nama, tempat tinggal, sama kegiatan sehari-hari mungkin Bu. Boleh. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Isti Hairo. Nama saya Ibu Isti Hairo, hari-hari dipanggil Ibu Bu Guru Isti, juga ada yang memanggil Bunda Isti. Adapun saya tinggal di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan kegiatan hari-hari Ibu Isti sebagai guru PAUD, juga guru TK, dan lain-lain. Itu aja. Salam berkenal teman-teman dan juga Pak Siswanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh perkenalan dari Kak Kanita, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Widianingrum, biasa dipanggil Yunita. Tapi kalian anak biasa manggil Miss Nita, kalau nggak Bu Nita.
Saya tinggal di Jati Kramat, Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi. Kegiatan saya sehari-harinya mengajar guru Montessori dan guru privat Kalistung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Warahmatullahi boleh tahu wabarakatuh. guru apa Kak? Montessori, Montessori. Itu tentang apa tuh Kak? jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Oh, benar-benar ngelatih anaknya yang secara motorik, halus, kasar, biar terasah. Karena anak yang ABK itu biasanya dari ucapan aja nggak terdengar jelas, kakinya juga bentuknya kadang berbeda-beda bentuk kakinya. Seringnya saya lihat itu kakinya itu benar-benar lurus, jadi untuk berdiri harus benar-benar dibantu. Dan ada alat sepatu khususnya. oh, berarti kakaknya ini tipe orang yang sabar banget berarti Kak ya? Sabar dan kerja keras. Oke, Iya. terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya perkenalan dari Kak Hayun, boleh Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayun Mutmainah. Untuk tempat tinggal saya di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Untuk kesibukan saya saat ini, saya bekerja sebagai customer service di salah satu bank swasta. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Selanjutnya perkenalan dari Kak Muhi, boleh Kak? Halo Kak Muhi. Ya, terima kasih untuk Bapak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Siswanto. Perkenalkan dengan saya Muhammad Abdul Muhi Agung. Bisa dipanggil Abdul atau Muhi. Saya background-nya sebagai mahasiswa dan pekerja. Usia 22 tahun. Tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Jelambar. Oh, kerja di mana Kak? Kerja di ini sih perusahaan apa namanya keuangan sih, perusahaan keuangan. Oke. Oke, terima kasih Kak. Ya, makasih. Selanjutnya dari Bang Ade, boleh memperkenalkan diri. Halo Bang Ade. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Samsudin. Saya tinggal di Jati Asih, tepatnya di Kota Bekasi. Kesibukan saya sehari-hari bekerja di salah satu SMP negeri di Bekasi dan saya jabat sebagai staf tata usaha. Mungkin begitu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Bang Ade. Kemudian perkenalan dari Kanela. Boleh Kanela? Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Amelia. Kesibukan saya sehari-hari bekerja di perusahaan swasta. Umur saya 22 tahun. Tinggal di Jakarta Utara. Sekian. Oke, terima kasih Kanela. Sebelumnya saya sendiri belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Siswanto. Saya tinggal di Jakarta Barat di Cengkareng.
usia saya saat ini 23 tahun. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepatu. Lanjut ya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan. Di bimbingan kelompok ini, apa sih yang bakal kita lakuin? Yang kita lakuin itu nanti kita ngebahas suatu topik yang apa namanya, yang sedang hangat lah, yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih lagi untuk teman-teman, karena dengan bersedianya teman-teman, tadi dari kami bersedia dengan memimpin doa, teman-teman juga bersedia mengikuti acara ini, bersedia juga memperkenalkan diri. Itu juga termasuk dari asas dari ketersediaan, kesukarelaan. Kemudian untuk kelompok ini sendiri ada 2 asas lagi ya teman-teman, yang perlu teman-teman ingat. Tadi pertama ada asas kesukarelaan, jadi teman-teman diminta untuk aktif dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti diceritakan di bimbingan ini, teman-teman dilarang untuk menyebarluaskan keluar ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini maksudnya teman-teman nanti dalam menceritakan pengalamannya atau sarannya, semua segala macam itu dengan terbuka, jadi nggak perlu ditutupin lagi, karena kita juga ada asas kerahasiaan. Sampai sini mengerti ya semua teman-teman? Halo? Ngerti, Pak. Sudah terdengar? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mas Siswanto. Pak. Paham. Di sini semua sudah siap ya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Sekarang kita Siap. akan Siap, Pak. Siap. Ya, Bapak Siswanto. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu bertema tentang kenakalan remaja yang ada di sekitar kita. Udah nggak asing lagi kan ya teman-teman semua soal kenakalan remaja? Tidak, Pak. Ya, Pak. Kak Hayun, boleh boleh dicoba kasih contoh apa aja itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja kayak masih sekolah ngerokok, terus ngebolos sekolah, tawuran, terus udah itu sih Pak, itu aja dulu. Itu aja ya. Dari yang disebutin tadi sama Kak Hayun, kayak ngerokok, tawuran, terus bolos sekolah. Apa sih pentingnya kalau kita ngebahas soal kenakalan remaja ini? Ada yang bisa bantu jawab? Dari Kak Muhi coba, mungkin boleh. Boleh, Gusti? Oh, boleh. Oh iya, ya baik Pak. Gini, kalau menurut pandangan Bu Isti tentang kenakalan remaja ini malah sangat penting Pak, sangat penting dibahas gitu, sangat penting karena dari remaja ini kan akan menjadikan barometer yang akan datang
dari remaja ini positif negatifnya anak remaja. Ketika dari remaja dia sudah jadi orang yang positif, perilakunya, tingkah lakunya bagus, maka yang akan datang calon pimpinan kita itu tentu saja lahir dari anak muda sekarang ini gitu. Jadi karena memang itu barometer masa depan, maka anak remaja itu harus di istilahnya di garis utama nih Pak, bahasan tentang ini gitu. Menurut pandangan Bu Isti begitu. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Isti. Sangat jelas ya yang dijelaskan oleh Bu Isti. Anak remaja itu bibit untuk kemajuan bangsa untuk kedepannya. Jadi kalau anak remajanya menyimpang, jadi kedepannya juga akan menjadi merugikan masyarakat nantinya. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kenapa penting untuk kita membahas kenakalan remaja ini? Dari Bang Ade mungkin. Halo? Atau dari yang lainnya, Kak Abdul? Oh, saya boleh coba tambahkan, Pak. Oh, boleh, Kak. Silakan. Fungsi dari kita bahas tentang kenakalan remaja, mungkin kita dari pembahasan itu kita bisa dapat info nih, kenapa sih bisa terjadinya kenakalan remaja gitu. Terus penyebabnya, setelah itu kita juga bisa cari tahu motif tentang orang tua, bagaimana agar orang tua itu bisa mendidik anaknya agar tidak terjadi kenakalan remaja itu. Seperti itu sih Pak, kurang. Terima kasih Kak. Itu juga sebagai ini ya, pencegahan dengan kita membahas ini, itu sebagai pencegahan untuk kedepannya, misalkan ada saudara kita atau siapapun yang terindikasi untuk melakukan hal tersebut, misalkan kayak bolos sekolah atau tawuran atau bahkan narkotika, kita bisa mencegahnya. Dari teman-teman sendiri mungkin ada yang dulunya pernah merasakan gitu atau melakukan kenakalan remaja tersebut, dan bagaimana teman-teman bisa lepas dari kenakalan tersebut. Misalkan teman-teman dulu pernah malas belajar atau pernah bolos sekolah, kemudian apa sih yang teman-teman lakukan agar hal tersebut bisa teman-teman hindari. Oke, aman, Bapak Siswanto. Halo. Maaf ya teman-teman semuanya, tadi ada kendala. Jadi kita Iya Kak. Tadi sampai ini ya, Bapak minta untuk teman-teman berbagi pengalaman soal kenakalan remaja tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah melakukan kenakalan remaja tersebut, terus apa sih upaya yang teman-teman lakukan untuk menghindar atau untuk tidak melakukan kenakalan remaja itu lagi? Mungkin dari Bu Isti boleh Bu menceritakan pengalamannya. Bu Isti ya? Ya Bu. Kalau menurut Bu Isti,
Oke, aman. Oke. Maaf ya, tadi lagi kendala lagi. Untuk Bu Isti, boleh Bu dilanjutkan Baik, iya. untuk Bu Isti berpendapat begini, kalau remaja itu anak remaja sangat riskan, dia itu membutuhkan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan, ya. Karena kalau tidak kita lakukan sebagai orang tua, mendampingi anak, memberikan kasih sayang terhadap anak, terutama anak remaja. Anak remaja notabene yang lagi mencari jati diri. Dia belum paham banget mana itu baik, mana itu buruk, maka memerlukan sekali bimbingan dan kasih sayang dari orang tua. Nah, ketika orang tua lepas tidak melakukan itu, maka anak nanti akan menjadi lepas kendali. Kalau di lingkungan dia bisa salah pergaulan terhadap teman-temannya, umpamanya lingkungan anak remaja sepergaulan dengan dia, misal mengkonsumsi narkoba, bisa jadi dia akan ikut gitu. Nah, terus pergaulan-pergaulan bebas yang lainnya yang notabene itu negatif buat dia gitu. Maka penting sekali buat anak remaja ini dibimbing, diberikan kasih sayang, dan ditanamkan agama ya. Jadi moral gitu. Jadi insya Allah nanti ini anak tumbuh pergaulannya bagus, ketika dia juga jadi anak yang baik, bukan mencegah ini anak untuk tidak bergaul, bukan. Anak ini dipersilahkan bergaul, hanya tidak boleh salah gaul gitu. Maka diarahkan supaya anak tersebut, remaja tersebut mempunyai pergaulan yang sesuai dengan dasar-dasar anak remaja yang karakternya bagus itu, gitu. Karena dasarnya sudah dari rumah, dari orang tuanya, gitu. Itu ya. Pak. Dapat Bu Isti, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penjelasannya dari Bu Isti tadi, terlepas dari kenakalan remaja itu sendiri, faktornya jadi banyak ya Bu, bukan dari bukan hanya dari dalam diri sendiri, tapi dari bimbingan orang tua, lingkungan, masyarakat, itu juga mempengaruhi faktor-faktornya. Ini Ya, tadi kan kita dengar dari Ibu Isti ya, mungkin dari anak mudanya nih yang sekarang masih remaja, mungkin bisa memaparkan apa sih yang dirasain sama anak remaja, kenapa mereka bisa lakuin hal tersebut gitu. Terus pokoknya pengalaman dari kalian masing-masing lah. Ada yang ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu? Boleh Kak Hayun raise hand. Ya Kak, saya pengen ngejelasin tentang anak-anak remaja. Kalau saya sendiri kan enggak kan, karena saya kan enggak tawuran. Kalau tawuran itu kan ada dari dulu, mungkin dari zaman orang tua kita sampai sekarang kan. Iya. Nah itu tuh menurut saya tuh rata-rata kan anak laki yang tawuran kan, jarang kan kita dengar perempuan tawuran gitu, ngaco kan. Nah kalau menurut saya tuh anak laki itu mungkin kayak merasa mereka berkuasa kalau mereka sampai menang di ajang tawuran itu. Padahal mereka tahu kalau itu tuh bisa ngerenggut nyawa mereka, terus memupuskan masa depannya mereka karena mereka mungkin harapan orang tua, terus anak yang benar-benar diinginkan hadirnya sama orang tua, tapi yang ada di otak mereka itu cuman gimana caranya biar gue menang, gimana caranya biar kelompok si B itu kalah gitu. Nah, itu kan banyak banget sampai sekarang kan. Bahkan dari
kita corona itu sekitar 2 tahunan kan, baru masuk sekolah pun udah tawuran lagi ya kan. Karena emang lingkungan pertemanan itu ya bener-bener berpengaruh buat anak tersebut gitu kan. Jadi kayak kalau kita bergaul sama, kan ada istilahnya, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, ya kita ikut wanginya. Kalau kita bergaul sama tukang minyak tanah, ya udah kita bau minyak tanah gitu kan. Iya, betul. Kayak salah satunya kalau kita ngehindarin kayak gitu sih, ya emang kita mesti pinter-pinter milih teman, bukan pinter dalam hal gua gak mau temenan sama lu karena lu miskin atau lu kaya, tapi dalam hal gue berteman sama dia karena dia benar, karena dia mungkin nilai gue baik, atau karena dia mungkin gue jadi semangat belajar. Nah, bukan yang kayak gue kenal sama dia, oh dia jagoan SMK sekian, iya gue berteman sama dia biar tenar. Biasanya sih paling utama tuh biar tenar sih ya, bener nggak sih Pak? Kalau anak laki tuh tawuran gitu kan, nah biasanya kan biar tenar gitu. Nah itu paling penting itu apa namanya, lingkungan kelompoknya mereka orang, apa namanya, teman seperkumpulannya mereka. Terus nggak lupa juga sih pengawasan orang tua, soalnya kan kayak bukannya orang tua ngekang atau apa, pasti orang tua itu juga nanya. Kalau misalnya harusnya sih nanya anak itu harus jam pulang itu jam berapa, kalaupun telat itu anak kemana, bukan bermaksud untuk mengekang, tapi jangan sampai ada kejadian yang orang tua nggak inginkan atau sekolah nggak inginkan gitu sih Pak. Itu pendapat saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Yun. Iya. Dari Kak Yun sendiri tadi salah satu yang menjadikan terjadinya kenakalan remaja itu sendiri ya tadi ego dari remaja itu belum stabil ya, jadi mereka egonya masih tinggi, ingin merasa dikenal, ingin menunjukkan ini loh gua gitu. Mungkin dari teman lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan atau ingin menceritakan pengalamannya sendiri, boleh. Dari Kak Nita mungkin, boleh Kak? Atau yang lain dari Kak Abdul, silahkan. Boleh saya? Iya. Mungkin pernah mengalami atau temennya atau mungkin salah satu dari keluarga Kak Nita mungkin. Silahkan Kak. Kalau menurut saya kenakalan remaja itu didasari pertama lingkungan, kedua ikut-ikutan teman. Karena saya tuh pernah ngerasain ya ketika saya kelas 2, saya itu di kelas 11 IPA 3. Nah itu tuh benar-benar lagi namanya zaman-zaman span. Rock span. Nah itu, iya rock span. Sebenarnya saya tuh anak yang disebut nakal atau bandel. Tapi karena emang lagi zamannya, saya ikut-ikutan beli sepan. Nah, karena saya kecil, saya belinya es. Harusnya kan digedein biar M. Nah, udah beli es. Nah, terus saya pakai ke sekolah. Pas udah saya pakai, teman tuh yang tadinya saya, kok Yunita berubah. Sekarang jadi pakai sepan. Terus jalannya agak lambat. Itu sebenarnya kenakalan remaja itu kan ikut-ikutan teman, pengen nyoba. Iya. Sebenarnya tuh bukan pengen terkenal, pengen hits sih sebenarnya kalau menurut saya. Dan ketika kelas 3, saya itu bertemannya itu benar-benar beda. Dari yang ikut-ikutan teman, jadi ke temannya itu yang benar-benar anak-anak yang solehah, terus yang benar-benar pakai ciput, syar'i gitu. Nah, ikutan jadi berubah, ikut-ikutan pakai ciput, jilbabnya panjang-panjang, ikut-ikutan. Nah, sampai lulus barulah ikut jadi istiqomah, sampai pakai kayak niqab gitu. Terus tapi teman saya
yang tawuran itu justru dia itu bukan karena lingkungan, broken home yang benar-benar parah, karena bapaknya nikah lagi, terus udah cerai, bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Sebenarnya dia tuh bukan anak yang bodoh, tapi karena dia broken home, jadilah nilainya benar-benar nggak ranking di paling akhir istilahnya. Nah, saya itu kan karena saya disuruh bantu teman saya itu, karena nilai saya tinggi, jadi saya bantu dia. Pas dia cerita itu benar-benar banyak banget. Broken home itu buat dia tuh jadi kayak rasanya nggak mau hidup. Jadi kayak rasanya menyesal jadi anaknya kedua orang tuanya itu. Ya. Gitu menurut saya, karena broken home, lingkungan, ikut-ikutan, ingin coba-coba, itu. Terima kasih. Ada rasa gengsi juga nggak Kak dulu? Jadi karena teman-temannya, teman-teman gue pada pakai gituan semua nih, masa gue mau pakai ikut-ikutan gitu. Nah Ya, itu lagi zaman-zaman juga SMA itu kayaknya. Roksepan itu ada 2 tipe yang benar-benar sampai apa ya? Sampai sepan yang kebuka gitu. Saya pernah nyoba dua-duanya. Itu tuh guru-guru semuanya seisi sekolah tuh kaget, orang saya nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu, tiba-tiba ikut-ikutan, karena terkenalnya kan saya itu anaknya yang ikutan aturan. Tiba-tiba itu benar-benar seisi sekolah tuh kaget banget. Jadi sebenarnya ikut-ikutan sampai masuk ruang BK sih, sebenarnya pernah masuk ruang BK bukan buat ditegur atau apa, cuma ditanyain aja. Oke, terima kasih Kak. Dari yang tadi udah diceritakan oleh Kak Hayun, Kak Nita, sama Bu Listi, mungkin dari yang cowoknya nih, Bang Ade atau Kak Abdul, mungkin boleh menceritakan pengalamannya atau boleh memberikan pendapatnya dari yang terjadi itu. Faktor utamanya apa sih, terus cara untuk menghindari kenakalan tersebut gimana gitu. Mungkin boleh dari Kak Abdul ya. Silahkan Kak. Baik, Bapak Siswanto, makasih kesempatannya. Ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau untuk kita membahas tentang kenakalan remaja, ya mungkin ada perbedaan antara kenakalan remaja versi dahulu, versi sebelum disrupsi era sosial media, gitu ya, sama kenakalan remaja versi sekarang yang emang segala sesuatu ini kita nggak bisa lepas dari era digital, era sosial media. Kan kalau tadi kan Pak Siswanto kan bilangnya kenakalan remaja itu identik dengan tawuran, perkelahian, pokoknya ada bentuk fisik lah ya. Nah, kalau menurut saya di zaman sekarang ini mungkin seperti itu agak kurang gitu ya, karena semua udah terhubung gitu. Kalau dulu kan mungkin karena belum ada sosial media, jadi para geng antar geng itu kan kayak ketika ingin menguasai atau menunjukkan dirinya lebih jago, itu kan dia harus datang ke lawan gitu, ke area lawan gitu. Kalau sekarang karena emang semua sudah terhubung, jadi kenakalan itu lebih ke versi individu gitu. Ya, jadi apa yang dia konsumsi, apa yang dia lihat, apa yang dia dididik di lingkungan keluarganya gitu ya. Apalagi kan kalau sekarang para orang tua sangat disayangkan gitu ya. Maksudnya gini, anak-anak itu kan emang membutuhkan waktu ya, khususnya kasih sayang sama orang tuanya gitu. Nah, kalau sekarang justru ironinya orang tua sekarang tuh lebih menghabiskan banyak waktu terhadap HP-nya atau gadgetnya atau sosial medianya dibanding ke anaknya gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan anak sekarang tuh lebih lebih sensitif lah ya. Jadi
lebih apa ya, intinya dia kurang akur lah sama orang tuanya gitu, kurang akrab, karena itu orang tuanya juga salah mendidiknya, itu nggak mau meluangkan waktunya ke anaknya gitu, yang emang di usia tersebut kan emang sedang membutuhkannya gitu. Jadi kalau dibilang penyebabnya itu karena pola didiknya ya, karena zaman dulu kan belum ada era disrupsi sosial media, sehingga orang tua tuh fokus gitu meluangkan waktunya 24 jam buat anaknya. Kalau sekarang ada yang sibuk bekerja, ya kan, bapaknya sibuk bekerja, ibunya sibuk bikin konten Facebook, anaknya bikin konten TikTok sedang jeduk, ya kan. Jadi jadi itulah. Jadi kalau ibarat solusinya lah itu. Jadi kita benar-benar dari kayak kita nih yang belum berkeluarga nih ya, yang belum berkeluarga, yang emang mungkin ada niatan untuk berumah tangga, pelajarilah ilmu-ilmu parenting gitu, ilmu-ilmu gimana caranya mendidik anak di zaman sekarang gitu, karena beda zaman beda pola ya, beda zaman beda cara ngedidik. Beda cara. Iya, jadi mungkin dari kita sih gitu, dari kita selaku calon kedua calon kedua orang tua dari anak buah kita. Jadi dari situ sih. Terima kasih kepada Bapak Siswanto. Iya, terima kasih Kak Muhi. Dengan penjelasan kamu tadi semakin luas ya pembahasan kita. Mungkin dari teman-teman sebelumnya yang diceritakan itu pengalaman masa lalu mungkin ya, kenakalan-kenakalan yang terjadi di di zaman mereka. Dan sekarang memang lagi gencar-gencarnya itu, lagi eranya itu gadget, internet, segala macam. Benar yang tadi disampaikan kamu, orang tua sibuk sosial mediaan, anaknya juga sibuk sosial mediaan, bahkan dengan HP orang tua menganggap cara untuk menenangkan anak itu ya cukup kasih HP aja udah tenang gitu. Jadi nggak ada edukasi lainnya. Bahkan di HP sendiri anak itu bisa buka apapun yang dia sendiri nggak paham. Selanjutnya terakhir dari Bang Ade mungkin ya, boleh Bang penjelasan. Kasih ya. Oke. Untuk pengalaman pribadi sedikit, kayak kenakalan remaja, ada yang kena faktor keluarga. Kalau menurut saya ada yang kalau saya pribadi karena bukan dari faktor keluarga ya, karena saya mah karena keadaan, karena dari lingkungan juga yang bikin bikin kita menunjukkan diri lah intinya. Karena pada masa-masa usia kayak gitu kan, kita juga ada kadang berpikir juga, di dalam pikiran kita kan, kadang kalau orang yang kena misalkan mengejek apa kan pasti di dalam diri kita kan pernah berpikir, kita bisa melebihi dalam arti lebih kejam dari dia, lebih berbahaya dari dia. Itu intinya kan, kadang untuk memberontak kan bagaimana aja kan caranya kan biar nggak diinjak lagi kan. Jadi karena kenakalan remaja, kalau saya pribadi mah emang karena keadaan lingkungan juga yang mempengaruhi, yang membuat kita berubah dari yang dulunya nggak mengerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, jadi bisa tahu apa-apa dan mengerti tentang apa sih nakal itu kan. Bagaimana sih awal mulanya kenakalan itu dimulai kan, biasanya kalau emang karena diri pribadi saya, emang karena keadaannya, kadang gimana ya untuk menceritakannya.
Semenjak kayak pokoknya intinya to the point-nya gini ya, saya mempunyai pengalaman nakal itu karena keadaan, karena bukan keadaan keluarga, tetapi karena keadaan lingkungan. Kenakalan zaman dulu kan memang beda sama zaman sekarang. Waktu zaman saya sekolah, karena dulu kan belum masih ada medsos-medsos kayak sekarang kan. Dulu kalau emang ngebahas ada masalah dengan masa sekolah lain itu, kita itu tanpa pikir panjang, paling banyak bawa 3 orang, 5 orang lah paling banyak, kita samperin ke sekolahnya. Ya mungkin teman-teman juga banyak pengalaman dari saya kan tentang bagaimana sih keributan antara sekolah itu awal mulanya itu seperti apa. Kebanyakan intinya kita itu pengen dikenal, bahwa kita itu lebih kejam dari orang yang pernah menyakiti kita kan. Kalau saya berpikir mah gitu. Kita juga bisa dalam pikiran masa-masa itu kan pengen berpuasa intinya mah. Cuman cara pelampiasannya kan beda-beda kan sama sekarang kan. Kalau dulu kan emang benar-benar fisik yang diadu kan. Mungkin sampai kadang cara didikan orang tua juga sih pengaruh. Soalnya ada beberapa dari emang masih kerabat saya ya. Cara didik anaknya itu emang buat nakal intinya. Jadi cara didikan orang tuanya itu emang didikannya itu daerah-daerah keras sih kalau di tempat saya itu. Jadi kalau misalkan berantem masih berdarah belum boleh pulang, belum diakuin anak. Itu untuk kerabat saya beda sama saya. Karena itu mah dukungan dari keluarga juga kan. Karena di daerah saya juga kadang beda daerah, beda adat untuk itunya juga sih. Tapi nggak semua begitu, cuman rata-rata ada beberapa orang tua yang mendukung seperti itu. Terus apa lagi ya? Untuk cara mengatasinya ya, mungkin saya pribadi mah untuk cara mengatasinya mah lebih menjauhi sedikit lingkungan seperti itu, walaupun awalnya sulit. Kadang kita menjauhi juga, kadang pasti ada teman juga yang nyamper ke rumah. Ada yang nyamper ke rumah. Cuman ya kita emang harus pinter-pinter alasan aja. Kan ada nyamperin, ngajak lah kemana kan alasannya. Ngajak kemana ya basa-basi awalnya mah, ujung-ujungnya nanti kalau pas keluar rumah kemana-mana kan. Jadi ya kalau udah gitu, kalau udah lagi rame kan kadang-kadang kan ada yang ngadu misalkan ini nih, ini habis di ini katanya. Kadang-kadang kan namanya kita lagi kumpul, kadang ada yang tersinggung juga kan, ada salah satu teman kita yang mungkin disakiti sama orang lain lah. Jadi kita sebagai teman kan kadang gimana ya, merasa nggak enak juga kadang seperti itu kan. Mas saya sih teman-teman kita ditindak sama orang lain, kita diem aja. Kadang kan pasti orang-orang kan masa-masa seperti itu kan biasanya berpikirnya lebih keras. Biar rombongan biar kita ini juga kan, maksudnya kalau kita melawan untuk menang kan nanti dapat nama juga kan, intinya gitu kan. Ya mungkin ya kadang ya itu sih emang tergantung kitanya juga sih. Kalau kitanya bisa mencegah dari keadaan lingkungan seperti itu mah mungkin insya Allah bisa. Cuman intinya alangkah lebih baiknya mah menjauhi lingkungan yang seperti itu. Kalau untuk cara untuk menghindari kenakalan remaja, kalau saya pribadi mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Bang. Terakhir nih, Bapak minta untuk apa namanya, untuk Kak Nela bisa nggak apa namanya jelasin apa namanya yang Kak Nela tahu dari penyebab-penyebab yang dipaparin sama teman-teman tadi, kayak
faktornya itu dari lingkungan teman, ajakan teman, atau juga dari orang tua yang apa namanya yang kurang dalam mendidik anaknya. Nah, cara apa namanya? Cara untuk menanggulanginya itu apa sih? Boleh, Kak? Makasih sebelumnya, Pak. Saya ingin berpendapat aja, kalau salah mohon dibantu. Untuk Iya. faktor yang pertama pasti dari internal, diri kita sendiri, emosional, terus keadaan keluarga, faktor lingkungan juga, lebih ke emosional. Dan terus saya juga ada sedikit cerita nih Pak tentang kenakalan remaja yang pernah Iya, Bu. saya alami juga. Sebelumnya tadi Kak Hayun ya yang jelasin tentang tawuran yang dilakukan oleh siswa laki-laki. Nah mungkin tawuran itu kan sama aja ya, perkelahian antar pelajar. Nah kalau perempuan mungkin bully-membuli kali ya Pak, Iya. bully-membuli antara perempuan. Nah kebetulan saya pernah merasakan dibully, jadi saya tuh penasaran nih, orang yang ngebully saya itu padahal karena hal sepele, karena saya menjadi ketua kelas di waktu itu lagi duduk di bangku SMP. Kebetulan saya dipilih menjadi ketua kelas, dan dua teman saya ini tidak suka karena saya ketua kelas gitu. Dan akhirnya mereka membuli saya dengan luar biasa lah itu, atau saya yang baper ya, jadi kena mental saya. Habis itu saya penasaran kenapa orang ini bisa membuli dan berperilaku apa ya, dari kata perkataannya, perbuatannya, cara mempengaruhi orang, cara dia mempengaruhi teman-temannya untuk tidak suka kepada saya. Mungkin itu salah satu faktor kenakalan remaja itu dari lingkungan pertemanan juga lingkungan sekitar kita. Dan ternyata pas setelah saya cari tahu kenapa dia bisa bersikap seperti itu, mungkin pertama karena faktor keluarga dia. Faktor keluarga dia, pertama dia broken home, tapi nggak cuma anak-anak broken home yang bisa kenakalan remaja sih Pak. Ini hanya sebagai contoh aja. Dia anak broken home, terus dia punya sahabat yang menurut saya itu tidak baik, karena perilakunya yang tidak baik juga seperti itu sih. Jadi mungkin itu salah satu faktornya mereka bisa berbuat membuli kepada teman-temannya atau pelajar lainnya seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Kak. Karena kita terbatas waktu ya, jadi coba Bapak apa namanya tambahin untuk kenakalan remaja sendiri tadi banyak ya faktornya, itu dari internal, dari apa internal dan eksternalnya juga bisa dari apa namanya dari lingkungan kita, teman-teman kita, dari orang tua kita. Memang lingkungan itu sendiri apa namanya sangat mempengaruhi. Misal kita udah berusaha nih nggak bisa apa namanya untuk menjauh dari kegiatan-kegiatan yang menyimpang, kenakalan-kenakalan remaja, tapi karena kita juga orang yang butuh bersosial, jadi kita nggak tahu nih harus apa namanya nggak tahu harus kemana, ya kita ikut aja gitu yang ada di depan kita. Mungkin itu ya yang kebanyakan dirasain sama kita pas dulu masih apa namanya masih di waktu itu. Mungkin untuk sekarang kita sudah ini ya udah lepas dari kenakalan remaja itu sendiri. Kenakalan remaja yang tadi kita bahas juga tentang apa namanya dunia di sekolah ya, tentang yang tawuran. Tadi ada juga yang terakhir disebutin sama Kanela tentang bully. Untuk mungkin kalau tambahan dari Bapak ya,
teman apa namanya untuk umur kita yang sekarang ini yang mungkin sudah memasuki dewasa, apa sih yang bisa kita lakuin untuk kenakalan remaja itu sendiri ke depannya nanti? Kita sebagai orang dewasa yang tadi tuh kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang tua dalam membantu remaja yang apa namanya entah itu keluarga kita, orang yang kita kenal atau anak yang ada di sekitar rumah kita untuk membantu mereka keluar dari kenakalan-kenakalan remaja yang sekarang terjadi. Misal kita bisa contohnya ketika sekolah ada itu yang namanya ekskul ekstrakurikuler. Nah itu tuh sebenarnya bisa tuh dijadiin salah satu apa namanya wadah untuk menampung teman-teman yang masih remaja untuk menghindari hal-hal yang negatif dalam kegiatan mereka sehari-hari. Jadi setelah sekolah itu mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan dengan misalkan ekskul olahraga futsal, jadi mereka berlatih futsal segala macam, bukan setelah pulang sekolah malah mereka tawuran dan lain-lain. Juga misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dengan anak tersebut dibawa ikut ke apa namanya pengajian atau kegiatan-kegiatan agama sesuai agamanya masing-masing, atau juga kegiatan di RW, misalkan kayak Karang Taruna segala macam. Jadi kita di usia kita yang sekarang untuk membantu mengentaskan kenakalan remaja tersebut, kita bisa dengan hal-hal tersebut mengajak yang muda-muda untuk aktif di masjid misalkan atau di Karang Taruna, jadi mereka tidak melakukan hal yang negatif. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, sampai di sini untuk pembahasannya. Bapak minta untuk teman-teman semua ke depannya nanti apa yang sudah kita bahas, yang sudah teman-teman semua ceritakan, yang sudah teman-teman semua paparkan tadi, pengalaman dan bagaimana cara mengentaskannya, kita semua dapat melakukannya. Terlebih lagi di usia kita yang sekarang, jangan sampai kenakalan remaja tersebut amit-amit ada di diri kita sekarang. Kemudian kita masuk ke akhir ya. Bapak minta untuk teman-teman mengungkapkan pendapatnya, kesan dan harapannya dong. Satu atau dua orang, mungkin dari Bu Isti ya, boleh Bu, harapannya ke depannya untuk kenalkan remaja. Dari ke Bang Ade atau... Oke, sudah di-record ya? Oke. Balik lagi ya teman-teman, mohon maaf tadi ada kendala. Kita masuk tahap akhir ya. Bapak minta untuk dari Kak Abdul deh, pesan dan harapannya ke depannya untuk kelanjutan remaja di Indonesia, soal kenakalan remaja. Boleh Kak? Pesan dan harapan Kak Abdul. Ya, untuk remaja-remaja, singkat aja nggak apa-apa Kak. Remaja-remaji bangsa Indonesia. Jadi sesuai ini ya, apa namanya, kan ada pahlawan kita ya, pahlawan proklamator kita pernah bilang, dari aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Jadi betapa pentingnya peran suatu pemuda, di mana pemuda ini kan awalnya dari remaja ya. Jadi di mana kedudukan ini tuh sangat penting untuk kemajuan dan keberlangsungan suatu bangsa, terutama di Indonesia. Nah, perannya
solusinya yakni terus belajar ya. Terus belajar ya, yang pertama itu terus belajar untuk menyaring. Artinya menyaring tuh kita tahu nih ya, sekarang kan era sosial media ya, TikTok, Facebook, IG, Reels, semuanya itu budaya-budaya itu semuanya ada di situ. Nah, kita saring tuh ya, mana yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia gitu. Jadi mana yang berbudaya, mana yang berakhlak. Nah, emang sih nggak gampang untuk bisa menyaring budaya seperti itu. Ya, contohlah kita para pendahulu kita gitu, dimana mereka kan sudah susah payah gitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini gitu. Nah, kita ini udah bukan waktunya berjuang memusuhi perang ya, memusuhi penjajah, tapi kita berperang melalui prestasi gitu. Ya, kita berlomba, barusan kemarin ada ajang SEA Games Vietnam. Nah, alhamdulillah Indonesia meraih peringkat ketiga secara juara umum. Itu patut kita banggakan ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan selaku remaja. Terus mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional gitu. Ya, dimulai dengan apa? Dengan dari diri sendiri gitu. Perbaiki habit kita dari hal yang kecil. Paling seperti itu, Bapak Siswanto. Oke, terima kasih. Sangat besar ya harapan dari Kak Muhi, semoga kedepannya berjalan lancar. Semoga kita dapat membantu untuk mengembangkan dan mengharapkan dan mewujudkan harapan tersebut. Singkat saja langsung sampai sini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, apakah kita akan mengadakan kegiatan lanjut pertemuan berikutnya bimbingan kelompok? Nanti mungkin akan kita diskusikan lagi untuk kegiatan lebih lanjutnya. Sampai sini Bapak ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Antusias dari teman-teman semua sangat Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian acara ini bimbingan ini akan Bapak tutup untuk hari ini. Boleh salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa penutup. Mungkin dari Kak Hayun ya, boleh Kak? Baik teman-teman, kita akhiri bimbingan kelompok kita di hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat diterapkan untuk adik-adik kita ataupun orang-orang sekitar kita agar tidak menjadi kenakalan remaja di kemudian hari, dengan cara kita mendidiknya, memberitahu yang baik-baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Hayun. Ya Pak, sama-sama. Bapak menutup pertemuan hari ini, Zoom ini, boleh ya teman-teman untuk bareng-bareng buat nyanyiin lagu Sayonara. Tahu kan ya? Halo teman-teman. Iya Pak. Baik, Pak. Boleh ya. Yang sayonara, sayonara sampai gimana? Sampai berjumpa lagi. Kemudian langsung Bapak tutup nanti. Boleh ya? Semuanya di unmute.
Bapak hitung hitungan ketiga semua ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Hore, terima kasih semuanya. Dadah Waktu ya Pak. untuk Terima kasih saya. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.